Kita perlu tahu sedikit apa itu haul, bagaimana sejarah haul. Haul itu bahasa Arab yang kalau kita artiin ke bahasa Indonesia artinya pengertian haul itu mururus sana. Kalau kita orang Betawi nyebutnya nemuin tahun. Jadi sesuatu yang berjalan 1 tahun itu namanya haul. Ada haul nanti bulan Dzulhijjah Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Kemarin bulan Syawal haul Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, dan begitu seterusnya. Ini haul ini sebenarnya bagaimana sih asal mulanya? Siapa orang yang pertama kali ngadain haul-haul begitu tuh siapa? Karena kalau orang kagak ngerti ujung-ujungnya ngatain, apaan itu haul-haul, kagak ada juntrungannya, ya kagak jelas tuh asal muasalnya. Kalau orang kagak ngerti, kagak ngaji, nggak belajar ilmu, kurang piknik. Kalau kata anak sekarang, kurang piknik apa? Kurang piknik baca kitab. Kan kita baca kitab berapa sih sehari kita? Ya Allah, kita mau udah baca kitabnya. Kadang-kadang juga sebulan nggak baca kitab kita kadang-kadang ya. Kalau lihat ulama-ulama kagak heran mereka ilmunya tinggi-tinggi karena emang baca kitabnya banyak banget. Nggak usah jauh-jauh, ambil contoh yang masih hidup. Di Madinah masih ada orangnya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, mudah-mudahan panjang umur. Guru kita, itu beliau sehari baca kitab lebih dari 20 kitab sehari. Sehari baca 20 kitab lebih sehari, padahal ilmunya udah kayak apaan, karangan kitabnya udah banyak, muridnya udah di mana-mana, umurnya udah sepuh. Sampai dibilang Imam Syafi'i zaman sekarang tetap sehari baca kitabnya 20 lebih. Jadi bisa jadi ada ilmu yang kita belum ngerti, ulama kita udah nyampe, diadain haul. Nah, saya juga waktu itu sempat pengen cari tahu ini haul asal usulnya bagaimana, siapa yang pertama kali ngadain haul. Ternyata orang yang pertama kali ngadain haul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Biar tahu nih ilmu nih. Yang pertama kali ngadain haul adalah Rasulullah. Kata siapa? Ada riwayat. Ada satu kitab namanya Al-Musannaf. Kitab Al-Musannaf ini disusun oleh seorang ulama besar namanya Al-Imam Abi Bakar bin Abi Syaibah. Siapa itu Imam Abi Bakar bin Abi Syaibah? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah salah satu gurunya Al-Imamul Bukhari, yang di dalam riwayat hidupnya disebutkan seumur hidup beliau telah mengkhatamkan Al-Quran 24.000 kali. Kita berapa kali kira-kira? Bulan puasa aja kadang-kadang ya Allah susah banget sekali mau khatam Quran. Ini seumur hidup 24.000 kali khatam Quran. Nggak heran Bapak Ibu sekalian, orang dulu sama Quran memang begitu. Di Guere Hadramut ada satu habaib namanya Al-Habib Ahmad Al-Muhdar. Habib Ahmad Al-Muhdar ini ngedenger riwayat hidup seorang wanita Rabi'atul Adawiyah yang seumur hidupnya khatam Al-Quran 7.000 kali. Ngedenger cerita itu dia bilang, ini perempuan bisa 7.000, masa saya kalah sama beliau? Beliau baca Quran sampai meninggal 8.000 kali, nggak mau kalah sama perempuan gitu. Nah, Imam Abi Bakar bin Abi Syaibah 24.000 kali. Beliau nulis kitab namanya Al-Musannaf. Di situ beliau meriwayatkan hadis pakai sanad langsung ke Rasulullah SAW. Dan beliau orang yang diakui sama Imam Bukhari riwayat hadisnya. Beliau mengatakan di situ ada sebuah riwayat. Beliau menjelaskan satu riwayat hadis yang datang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yazuru qubur asy-syuhada'i bi Uhud ala ra'si kulli haul. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berziarah, menziarahi makam syuhada Uhud ala ra'si kulli haul, di setiap penghujung tahun. Faqal, setiap ziarah Nabi selalu mengucapkan salam kepada mereka, salamun alaikum tibtum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar.
Jadi kata beliau bahwa Rasulullah itu setiap tahun selalu ziarah ngedoain syuhada Uhud dan berdoa, salamun alaikum tibtum bima sabartum. Salam untuk kalian wahai para syuhada Uhud, kalian telah mendapatkan kehidupan yang baik, kalian enak dengan sebab kesabaran antum dalam berjihad. Wa ni'ma uqbad dar, dan sebaik-baik tempat kembali adalah tempat kembali kalian, surga. Dikasih surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat redaksi hadisnya itu mengatakan ala ra'si kulli haul. Nabi ziarah ngedoain almarhum syuhada Uhud setiap nemuin tahun selalu. Jadi haul itu asal muasalnya siapa yang pertama kali mendirikan? Taksisnya adalah Rasulullah secara umum. Ngedoain almarhum saban tahun, Nabi itu yang pertama ngerjain. Terus kalau di Indonesia, siapa yang pertama kali mempopulerkan haul kayak begini? Doain. Kadang-kadang kalau para aulia diziarahin, didoain. Biar kita ngerti orang Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini yang pertama kali ngadain haul adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang makamnya di Gubbah Ampel. Jadi kalau kita kapan-kapan ziarah ke makam Sunan Ampel, nanti cari tahu di situ gubbahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Di situ ada makam Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliaulah orang yang pertama kali mengadakan haul di Indonesia. Haul siapa yang beliau adakan? Haul salah satu guru beliau, yaitu Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang makamnya di Tegal. Jadi haul pertama tuh haulnya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Yang pertama ngadain muridnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dari situ kemudian berkembang. Ya. Zaman sekarang kan banyak yang model-model begitu. Emang kagak ngerti, maklum orang kagak ngerti begitu. Haul mah dibikin haul, dia kagak tahu tuh asal muasalnya haul. Nah, di haul itu adalah thariqahnya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haul itu juga kalau buat para wali, haul itu kenapa diadain haul para wali? Karena menjalankan perintah Nabi Muhammad, udzkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan orang-orang yang udah meninggal di antara kalian, itu kata Rasulullah. Wa kufu an masawihim. Orang yang udah meninggal, kebaikannya sebutin, ceritain. Keburukannya tutupin. Itu Nabi yang bilang. Makanya kalau kita hadir haul ada pembacaan manaqib. Disebutin dulu Habib Abu Bakar Segaf begini, belajar sama Habib Fulan, terus berangkat ke Hadramut begini, karomahnya begini, istiqomahnya begini. Ya, murid-muridnya Fulan, belajarnya begini. Nabi yang nyuruh udzkuru mahasina mautakum, ceritain kebaikan orang yang udah pada meninggal, ceritain. Supaya kenapa? Supaya yang hidup jadi inspirasi buat yang hidup. Kita terus jadi pengen ngikutin. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang makamnya di Empang Bogor tuh, kalau diadain haul disebutin bahwa konon Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas seumur hidupnya sholat berjamaah, kagak pernah sendiri seumur hidup sholatnya. Tuh bagaimana tuh kira-kira? Seumur hidup 5 waktu berjamaah, kagak kenal sholat sendiri seumur hidup. Kecuali udah hari-hari mau meninggal, udah kagak kuat bangun, udah rebahan di kasur, maklum dah. Bagaimana tuh kira-kira ketika kita hadir haul diceritain kehebatan beliau, istiqomahnya kayak apa? Sudah sebutin sama Nabi Muhammad, ini ajaran Islam sebenarnya, haul itu begitu. Kalau buat orang-orang soleh memang begitu. Nah ya. Kemudian juga kalau buat secara umum nih orang-orang kita, orang tua kita, warga kampung kita, kita doain mereka. Supaya kita nih ngedoain almarhum ila arwahi fulan, kita doain. Supaya mereka nanti mungkin masuk kubur masih ada dosa, masih ada yang nyangkut-nyangkut. Begitu hari kiamat bangkit dari kubur udah bersih. Kenapa? Karena dari mulai dia meninggal sampai hari kiamat ratusan tahun tuh ada proses pembersihan dosa-dosa berkat yang masih pada hidup, doanya tuh. Laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan sebab yang hidup, yang mati pada habis-habisan itu. Sebab yang hiduplah yang meninggal banyak selamat. Didoain. Ya, dan nyampe kita ini doain buat almarhum, nyampe apa kagak kira-kira? Nyampe. Kalau ada yang bilang kagak nyampe,
jangan dengerin.